Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga teman-teman selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita akan kembali lagi bersama Ustadz Subhan dalam pembelajaran IPA. Alangkah baiknya ketika kita akan belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar materi tentang cara untuk menjaga kesehatan lingkungan. Pekan ini kita sudah memasuki tema yang kedua, yaitu benda di sekitarku, dengan subtema 3, perubahan wujud benda. Dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, Allah dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Quran Surat Ar-Rum ayat yang ke-48. Ayat ini menjelaskan tentang awan yang dibentangkan Allah di langit ya, sesuai dengan subtema kita. Nah, berikut lagu tema tentang perubahan wujud benda ya. Nadanya seperti lagu Naik Delman. Sudah hafal lagu Naik Delman? Kita sama-sama menyanyikan lagu tersebut. 1, 2, 3. Wahai teman, tahukah wujud perubahan benda yang dapat berubah karena perubahan suhu? Beku cair menguap itu diantaranya menyublim, mengkristalkan serta dapat mengembun. Hei, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk, itu perubahannya. Sekarang kita membahas tentang perubahan wujud benda. Apa saja perubahan wujud benda itu? Perubahan wujud benda ada bermacam-macam. Yang pertama adalah mengkristal. Kedua, melebur. Kemudian yang ketiga adalah mengembun. Yang keempat, mencair. Yang kelima, menyublim. Dan yang keempat, dan yang keenam adalah membeku. Itulah beberapa wujud benda. Kita bahas bersama-sama ya. Nah, teman-teman, perubahan wujud benda adalah proses yang terjadi pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut mengalami perubahan bentuk. Perubahan wujud benda dari cair menjadi padat disebut membeku. Contohnya adalah ketika air kita masukkan ke dalam freezer, setelah beberapa lama air itu akan berubah menjadi es. Proses ini disebut membeku. Selanjutnya, perubahan benda padat atau es menjadi cair disebut mencair. Ini kebalikannya dari membeku ya, yaitu dari padat menjadi cair. Itu disebut mencair. Sedangkan tadi dari cair menjadi padat, itu disebut membeku. Selanjutnya, perubahan wujud cair menjadi gas disebut menguap.
Contohnya adalah ketika kita memasak air, ketika sudah matang, maka air tersebut akan mengeluarkan uap air. Proses ini disebut menguap. Selanjutnya, perubahan wujud benda dari gas menjadi cair disebut mengembun. Dari gas menjadi cair disebut mengembun. Ini terjadi ketika pagi hari. Nah, teman-teman silakan melihat tanaman ketika di pagi hari itu terdapat pintik-pintik air. Itu yang disebut proses mengembun. Lalu perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Nah, contohnya adalah kapur barus. Nah, teman-teman ketika melihat kapur barus berbentuk padat, ketika didiamkan di ruang terbuka, lama-kelamaan kapur barus itu akan menghilang, akan habis. Itulah disebut menyublim. Lalu yang terakhir adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat yang disebut mengkristal. Contohnya adalah knalpot. Nah, teman-teman ketika kita melihat knalpot itu, ketika kita tengok ke dalam knalpot itu ada banyak sekali kotoran hitam. Itu adalah proses mengkristal dari benda gas dan asap knalpot. Lama kelamaan akan menggumpal dan membentuk sebuah kotoran di dalam knalpot. Kotoran itu akan menjadi bentuk padat. Itulah disebut mengkristal. Itu ya teman-teman. Sampai di sini apakah sudah paham tema kita hari ini? Alhamdulillah kalau sudah paham ya, kita lanjutkan. Selanjutnya kita bahas materi kita hari ini ya. Materi kita adalah bagaimana cara untuk menjaga kesehatan lingkungan. Sebelum kita bahas selanjutnya, kita amati dulu video berikut ini ya. Silakan disimak.
Itulah beberapa hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan lingkungan. Kita bahas lagi lebih detailnya. Pertama, lingkungan bersih dan sehat mempunyai arti lingkungan yang jauh dari kondisi yang menimbulkan penyakit. Lingkungannya bersih akan menunjang terwujudnya hidup sehat. Cara menjaga kesehatan lingkungan merupakan usaha untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap bersih dan sehat. Berikut cara untuk menjaga kesehatan lingkungan. Yang pertama adalah membuang sampah ke tempat sampah. Kedua, mengolah limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Ketiga, membersihkan lingkungan secara teratur. Yang keempat, menanam tanaman atau pepohonan. Yang kelima, membersihkan selokan atau saluran air yang tersumbat. Lalu yang keenam, tidak merusak tanaman atau menebang pohon sembarangan. Yang ketujuh, tidak membakar sampah sembarangan. Itulah cara untuk menjaga kesehatan lingkungan. Kita bahas satu persatu. Dari yang pertama yaitu membuang sampah ke tempat sampah. Hal penting yang dalam menciptakan tatanan kesehatan lingkungan masyarakat adalah rutin membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang dibuang sembarangan, apalagi di sungai, menyebabkan pencemaran lingkungan. Di samping menyebabkan pencemaran lingkungan, juga akan menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Sampah yang dibuang ke laut juga akan merusak habitat atau tempat tinggal hewan laut yang hidup di dalam air. Yang kedua, mengolah limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Limbah itu artinya sampah. Pengolahan limbah rumah tangga yang baik adalah dengan memilahnya. Apa itu memilah? Artinya sebelum benar-benar dibuang, limbah rumah tangga tersebut harus dipisah-pisah terlebih dahulu, baik untuk sampah organik, non-organik, dan sampah kaca. Hal ini dilakukan untuk mencegah dampak terburuk dari limbah-limbah tersebut. Contohnya adalah botol mineral yang tidak dipakai. Terlihat di gambar. Botol tersebut bisa digunakan untuk tempat pembuangan sampah. Yang ketiga adalah membersihkan lingkungan secara teratur. Terlihat pada gambar itu banyak anak-anak sekolah yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Membersihkan lingkungan secara teratur dengan cara menerapkan kerja bakti secara rutin di lingkungan masyarakat. Kerja bakti ini bisa diadakan dalam tingkat dusun atau desa. Boleh juga dalam beberapa sekolah.
Beberapa kegiatan nyata yang dapat dilakukan untuk menjaga kesucian lingkungan masyarakat adalah dengan membersihkan selokan, membersihkan sampah di sungai, dan lain sebagainya. Dengan menerapkan cara yang satu ini, bukan hanya lingkungan bersih saja yang akan didapat, tetapi rasa kebersamaan dan gotong royong di masyarakat akan lebih terjalin dengan harmonis. Selanjutnya adalah menanam tanaman atau pepohonan. Nah, teman-teman silakan bisa mempraktekkan kita menanam tanaman bersama keluarga di rumah ya. Manfaat tumbuhan bagi lingkungan rumah tidak sebatas mencernihkan udara. Peran tumbuhan bagi lingkungan adalah untuk menjaga kondisi udara tetap sehat. Tumbuhan yang kita tanam di sekitar rumah juga bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap kualitas udara di rumah kita dan juga di lingkungan sekitar kita. Yang kelima adalah membersihkan selokan atau saluran air yang tersumbat. Terlihat beberapa gambar ya, terlihat beberapa orang dalam gambar itu sedang membersihkan selokan. Apa saja fungsi untuk membersihkan selokan? Saluran air atau got, nah, yang biasa kita sebut got, berfungsi sebagai saluran pembuangan air yang sudah dipergunakan oleh manusia dari berbagai aktivitas dan kehidupan atau kegiatan sehari-hari. Jika saluran air lancar, maka bisa mengantarkan air hujan yang turun menuju tempat yang lebih rendah ke penampungan air, sehingga tidak menyebabkan banjir. Yang keenam adalah tidak merusak tanaman atau menebang pohon secara sembarangan. Dengan tidak melakukan penebangan pohon secara sembarangan, maka lingkungan menjadi sehat. Karena apa? Karena pohon dapat menyerap polusi, menghasilkan oksigen, dan akarnya berfungsi untuk mencegah erosi. Nah, di saat hujan yang lebat. Kemudian yang ketujuh adalah tidak membakar sampah sembarangan. Pembakaran sampah bukan hanya menimbulkan masalah pernafasan, tapi juga menimbulkan bau yang sangat mengganggu kenyamanan orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Kondisi itu sangat berbahaya, terutama bagi anak-anak, sebab bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan paru-paru dan juga menimbulkan flek. Nah, itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan lingkungan. Sampai di sini sudah paham ya, teman-teman? Selanjutnya adalah hikmah yang bisa kita peroleh dari pembelajaran kali ini adalah dari Abu Malik Al-Haris bin Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ia berkata, ia adalah salah seorang sahabat Rasulullah. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suci itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, teman-teman, kebersihan adalah salah satu bagian penting dalam Islam. Kebersihan dan kesucian merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Karena bersih itu merupakan modal dari hidup sehat. Kesehatan merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, Allah tidak ingin menjadikan kamu susah, tetapi Dia ingin mensucikan kamu dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, mengkaitkan kebersihan itu dengan keimanan seseorang. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, suci itu bagian dari iman. Dikatakan bahwa kebersihan dan kesucian
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keimanan seseorang. Oleh sebab itu, orang yang tidak menjaga kebersihan dan kesucian sama dengan telah mengabaikan sebagian dari nilai-nilai keimanan, sehingga dia belum termasuk orang yang betul-betul beriman secara keseluruhan. Kebersihan amat erat kaitannya dengan kesehatan. Ketika seseorang peduli akan kebersihan, maka kesehatannya pun akan terjaga. Agama Islam sungguh luar biasa dalam memberikan perhatian terhadap persoalan kesehatan, karena kesehatan merupakan unsur penunjang utama dalam melaksanakan berbagai hal, baik itu bekerja maupun dalam pelaksanaan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut kesimpulannya. Yang pertama adalah cara menjaga kesehatan lingkungan merupakan usaha untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap bersih dan sehat. Ada berbagai macam cara untuk menjaga kesehatan lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang kedua, membersihkan selokan yang tersumbat. Lalu tidak merusak tanaman atau menebang pohon. Proyek di rumah, teman-teman silakan buatlah kegiatan nyata untuk menjaga kesehatan lingkungan. Dokumentasikan melalui video maksimal 5 menit ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih, pembelajaran kita sudah tuntas. Pastikan teman-teman bisa dipelajari lagi di rumah, dan juga ketika ada kesulitan silakan bisa bertanya kepada ayah dan bundamu di rumah. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ustadz Subhan minta maaf ya jika ada salah kata ataupun salah perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sampai jumpa di pembelajaran IPA berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman.